Saya akan baca 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 12. Kita satu orang baca satu ayat ya. Ayatnya hanya singkat. Ini kita boleh baca sama-sama ya, judulnya atau perikop daripada pasal 4 ini. Oke. Berperilaku untuk memancarkan Injil Kristus ya. Ayat 1. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Ya. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Oke. Axel, boleh baca ya ayat yang ke-6. Amin. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Amin. C. Menempuh kehidupan tersalib untuk menyatakan hayat kebangkitan oleh kekuatan dari harta dalam bejana tanah. Amin. Tapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 12. Dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Oke, jadi kita baca sampai di sini ya. Hanya 12 ayat. Namun, ya kita lihat apa sih yang sebenarnya mau disampaikan daripada ayat ini. Ya, saya akan buka dulu, ya, saya akan berikan pandangan. Nanti teman-teman ya boleh berikan kenikmatan atau yang terjemah dari ayat mana, dipersilahkan. Oke, di kemarin itu kita sudah membahas mengenai bagaimana supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya. Namun ada caranya. Ya, ada bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu benar-benar dari kemuliaan sampai kemuliaan dan kemuliaan ini semakin besar. Ya. Istilahnya apa? Kita hari ini memiliki terang, memiliki center. Nah, tapi center itu perlu ditambah terangnya. Karena apa? Dunia hari ini semakin gelap. Ya, kalau kita lihat di kondisi di luar kita kan sudah malam ya, sudah gelap. Nah, maka perlu penerangan, perlu lampu, perlu cahaya. Itulah Kristus yang ada di dalam setiap kita. Jadi kalau kita adalah lampu, tidak ada Kristus di dalamnya, maka lampu itu hanya akan menjadi pajangan. Tapi jika ada Kristus di dalamnya, maka akan ada terang di sekitar kita. Oke. Kita akan masuk ke dalam ayat 1 di sini apa? Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Pelayanan apa? Kita lihat ya. Jadi pelayanan ini adalah ministry yang diterangkan di dalam pasal 2 yang ayat kemarin. Yaitu ministry para rasul ya. Yang umum bagi semua rasul Kristus.
Ya, jadi walaupun mereka banyak, mereka hanya memiliki satu ministry. Luar biasa enggak? Ya. Jadi hari ini kita ada berapa? Ya, ada 5 device. Tapi setiap kita memiliki tujuan yang sama dan pemberitaan yang sama. Yaitu apa? Perjanjian baru Allah. Yaitu hanya Allah menyalurkan dirinya ke dalam kita, sehingga kita boleh memiliki dirinya. Namun hari ini tidak dipungkiri, begitu banyak ajaran, begitu banyak firman yang diberitakan, tapi banyak juga ministrinya. Nah, maka hari ini, malam ini kita puji Tuhan, kita memiliki ministri Yesus yang diberitakan oleh para rasul ya. Oke. Karena begitu banyak penolakan, begitu banyak rintangan yang dihadapi, tapi apa? Mereka tidak tawar hati. Ya, hari ini kita misalnya sudah menceritakan kepada teman kita, kamu tahu nggak, Yesus mau menyelamatkan kita. Nah, mungkin saat itu juga kita ditolak. Kita tawar hati nggak? Kita kesal nggak? Biasanya kesal, karena dulu pun saya demikian. Saya sudah cerita, saya sudah baik-baik ya kan, dengan muka yang senyum, tapi masih ditolak juga. Oh, moga kita terus maju bagi Injil, ya, memancarkan Injil Kristus. Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan kita, ya, di ayat 3? Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Oke, jadi sekali lagi, jika kita telah memberitakan Injil, namun teman-teman atau orang sekitar kita masih tidak mau percaya, siapa yang rugi? Mereka yang rugi. Kita sudah beritakan, kita sudah share status, tapi kalau mereka tidak mau menerima Tuhan, tidak mau menerima terang, maka mereka artinya tertutup dan mereka akan binasa. Ya. Maka hari ini kita yang telah mendengar firman, Amos, Herlin, Marta, Axel, saya, dan Kak Maria, kita mengucap syukur, dan juga teman-teman yang telah menerima Tuhan, ini adalah satu berkat yang terbesar. Oke, saya sedikit lagi, supaya nanti teman-teman boleh share ya. Kita lihat di ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, ini sungguh perkara yang sangat juga bisa menjadi dorongan bagi kita ya. Meskipun kita ada gundah gulana ya kan, galau, pandemi tidak ujung usai 1 tahun lebih, tapi Tuhan bercahaya dalam kita, ya, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Siapa di sini yang pernah lihat wajah Kristus? Saya juga belum. Tapi kita lihat di sini ya. Wajah apa? Wajah ini adalah bagaimana kemuliaan Injil yang ini lebih unggul daripada hukum Tauratnya di dalam catatan kaki. Jadi puji Tuhan, yaitu bukan wajah yang kelihatan secara fisik, tapi apa? Ini adalah diekspresikan ya, betul-betul diekspresikan bagaimana melalui firman-Nya. Ya, mengenal Dia, mengenal firman Allah yang mulia itu. Maka hari ini ketika kita baca firman, kok merasa kita dikuatkan, kita kok merasa seperti Yesus berbicara. Nah, itulah wajah Kristus yang sebenarnya. Bukan tanda kutip seperti yang ada di Google ya, atau biasa akun-akun rohani share yang berewokan, yang bagaimana. Bukan. Itu hanya pemeran. Namun wajah Kristus ada di antara saya, ya, di dalam Anda semua, dalam kita saat ini juga. Maka kalau kita merasa hilang, kita merasa lemah, ya, kita harus datang kepada firman, kita melihat wajah Kristus. Jadi semoga malam hari ini bagaimana yang Rasul telah berikan kepada kita, yaitu firman-Nya, benar-benar ternyata bagi kita semua ya. Jadi ayat 7 sampai 12 tadi juga berbicara sangat baik, yaitu bagaimana kita adalah dari tanah liat. Ya, tubuh ini nanti ketika binasa masuk ke dalam kubur, itu akan menjadi seperti tanah lagi. Tapi apa? Nanti kekuatan yang melimpah-limpah itu akan melingkupi kita, sehingga ketika kita di dalam roh, tinggalkan dunia ini, ya, kita memiliki satu pengharapan, yaitu kita sama-sama dibangkitkan
yang bersama dengan Kristus. Di malam ini, apa hubungannya sih Kak dengan saya yang masih muda ini? Yaitu, ya kita harus memiliki pandangan mengenai keselamatan terpancar bagi diri kita. Haleluya. Dan nanti kalau masih kurang, saya akan tambahkan di akhir. Silakan teman-teman boleh tanya atau membagikan ayat yang dinikmati atau yang menjamah. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari, juga teman-teman. Dalam pembacaan kali ini aku terkesan di ayat ya benar. Di ayat 7 sampai di ayat 12 ya, khususnya di ayat 7, 8, 9. Jadi di sini disebutkan bahwa para rasul ini bisa bertahan di tengah-tengah penganiayaan itu bukan karena diri mereka hebat ya, tapi di ayat 7 dikatakan mereka punya harta ya. Nah, kalau kita baca catatan kakinya, harta ini ialah Kristus yang berhuni ya di dalam mereka. Hari ini kita punya hartanya nggak? Kita punya Kristus yang ada di dalam kita. Artinya apa? Artinya Kristus yang ada di dalam para rasul juga Kristus yang ada di dalam kita itu sama, ya, nggak beda. Personanya sama, orangnya sama. Dan kenapa para rasul bisa sedemikian kuat? Karena harta ini senantiasa mereka perhidupkan ya. Karena di frasa selanjutnya dikatakan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah ya. Terus di ayat 8-9 cukup baik ya. Dari hal negatif mereka bisa berpikir itu tuh positif ya. Kita bisa lihat nih, dalam segala hal kami ditindas namun tidak hancur terjepit. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Yang ketiga, kami dihempaskan namun tidak binasa ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kondisi kita hari ini ya, kadang kalau kita kena masalah tuh rasanya dunia runtuh banget. Kayaknya, wah aku yang paling menderita lah, paling kasihan, paling ya useless lah ya. Tapi kita bisa lihat ya, dari hal negatif itu para rasul bisa melihat hal yang positif. Ini bukan karena mereka open-minded atau enggak, pikiran mereka jernih dan lain sebagainya, tapi ada satu hal yang membuat mereka bisa kuat, yaitu adalah harta yang ada di dalam diri mereka, itu Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saudari, yang sanggup menguatkan kita dalam segala kondisi dan situasi adalah harta yang ada di dalam kita. Kita bejana tanah liat ya. Kalau bejana tanah liat, dia jatuh, dia pasti pecah. Tapi kita bisa lihat melalui bejana tanah liat ini ada harta yang mungkin orang di luar sana tuh nggak punya, yaitu Kristus yang berhuni di dalam kita. Jadi hari ini kita punya harta ya, saudara-saudari, kita punya harta mustika yang melebihi orang-orang di luar sana. Mungkin orang di luar sana punya harta jasmani ya, itu bisa habis. Dan hari ini kita bisa lihat ketika pandemi, harta itu nggak bisa ngomong banyak ya, karena sekarang mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, yang namanya kena COVID pasti meninggal. Mau dia kaya raya, dia kena COVID dia pasti meninggal gitu. Karena ya penyakit nggak pilih-pilih, oh ini orang kaya, ini orang miskin, enggak. Tapi hari ini kita punya harta yang kekal ya. Walaupun kita sakit, walaupun kita lemah, kita harus ingat kita punya harta mustika, yaitu diri Kristus itu sendiri ya. Walaupun kita rapuh ya secara jasmani, kita minoritas dan lain sebagainya, kita nggak boleh takut. Kita harus lihat ada satu hal yang orang lain nggak punya, yaitu adalah harta yang melimpah-limpah. Dan ini berasal dari Allah. Nah, sebenarnya kuncinya sama kayak hari kemarin ya. Bagaimana caranya kita harus berpaling ke dalam Roh. Jadi ketika kita berpaling ke dalam Roh, berpaling ke dalam Tuhan, harta ini pasti akan ternyata ya, sama seperti Rasul Paulus, sama seperti para rasul maksudnya. Jadi pengalaman para rasul di Korintus ini bisa kita alami hari ini, asal kita berpaling ke dalam Roh dan melihat bahwa harta mustika ini tuh punya kekuatan yang melimpah-limpah, yang membawa kita senantiasa dikuatkan dalam segala kondisi ya. Semoga firman ini juga semakin menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang nggak menentu hari ini ya. Puji Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan.
Oke. Ada lagi yang mau share? Misal Marta, Erlin atau Amos mau bertanya? Kalau aku mau share ayat aja kok di ayat 5 sama 6. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendaknya. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Ya kayak diingetin aja sih kok, kalau misalnya kita tuh kalau misalnya memberitakan Injil tuh ya emang memberitakan tentang Tuhan gitu, bukan kayak ini loh aku gitu. Kayak misalnya pelayanan juga bukan karena ini loh aku gitu. Kalau misalnya nggak ada pelayanan, kalau misalnya nggak ada aku, pelayanannya nggak mungkin jalan gitu, itu nggak boleh. Jadi kita juga melakukannya buat Tuhan. Terus juga yang ayat yang tadi gelap akan terbit terang itu, ya aku sempat kayak selintas kepikiran kata-kata kita ini kan habis gelap terbitlah terang juga. Nah itu hampir-hampir berarti ya kuasa Tuhan itu bisa kayak turun ke siapa aja gitu. Ya itu aja sih kok. Makasih. Amin. Thank you, Herlin. Kalau dari yang lain, bagaimana? Jadi, puji Tuhan ya, bisa bergabung pembacaan Alkitab. Saudari, saya menikmati di 2 Korintus 4 ayat 7, di sini dikatakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudari, kita tahu bejana tanah liat itu bukan bejana yang terbaik ya. Saudari, bejana tanah liat itu jatuh pecah ya saudari ya. Saya dari dulu melihat ayat ini selalu melihat bahwa begitu rapuh dan lemahnya manusia ya, begitu rendahnya manusia. Tapi puji Tuhan malam ini Tuhan nampakkan bahwa sebegitu rendah tanah masih punya satu fungsi, menyimpan harta. Saudari, kita masih bisa menyimpan harta. Saya seringkali melihat diri saya itu seperti tanah liat ya, sedikit-sedikit hancur, sedikit-sedikit jatuh, pecah gitu kan. Jadi kelihatannya ya saya melihat, waduh kok begitu jelek bahan bakunya gitu kan. Saya berharap itu lebih bagus, tapi ternyata Tuhan itu tidak mau memberikan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Tuhan itu mau kita menjalankan fungsi kita, yaitu menyimpan harta. Jadi itu yang saya nikmati ya. Seberapa lemahnya kita ya, karena kita hanya tanah liat, kita punya satu fungsi yang membuat kita berharga, yaitu bisa menyimpan harta. Puji Tuhan saudari. Amin. Thank you, Amos. Luar biasa. Baik, dari Asal dan Marta, ada tambahan yang mau dibagikan? Saudari kok. Oh, maksudnya? Tadi kok bilang saudara, saya saudari. Oh enggak, maksudnya saya Axel dan Marta. Ada enggak yang mau dibagikan begitu? Sorry. Iya, halo teman-teman, ada Amos ya. Salam kenal Amos, selamat datang. Senang bisa membaca Alkitab bersama. Amin. Aku juga menikmati ya di ayat 7, tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Ini juga sudah disinggung sama Cimaria juga ya, sama Amos juga. Tapi aku melihat bahwa di sini tuh ayat yang sangat bagus gitu diberikan kepada kita. Tapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini aku cuma mau point out sih, tadi juga sudah dijelaskan ya Ci Maria. Aku menikmati bahwa ya kita ini sebagai bejana tanah liat, tetapi Tuhan itu berbelas kasih gitu kepada kita.
kita kan apa namanya dibuat dari debu tanah ya, seperti yang ada di penciptaan gitu. Kita dari hal yang tidak berharga sama sekali, tetapi Tuhan itu mau gitu menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Dia gitu, sehingga kita tuh bisa menampung harta gitu. Harta ini itu adalah Kristus itu sendiri gitu. Dan supaya nyata, di sini dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah bukan berasal dari diri kita, tapi berasal dari Allah itu sendiri. Sungguh aku mengapresiasi Kristus kita adalah Kristus yang berbelas kasih ya. Dia adalah Kristus yang sangat apa namanya di luar akal manusia banget, bahwa dia tuh begitu mengasihi manusia sehingga ketika manusia ini yang hina, yang apa namanya nggak layak, kotor gitu, tapi kita tuh bisa menampung Kristus yang adalah harta itu sendiri gitu. Dan juga dia nggak hanya mau kita tuh menampung dia, tetapi juga bisa mengekspresikan dia gitu, supaya nyata kan dibilang bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Berarti itu kan terlihat dari luar kan. Dia mengacu kepada ekspresi gitu yang ditampilkan oleh bejana tanah liat ini, tapi bukan ekspresinya bejana tanah liat, tapi ekspresinya harta itu sendiri. Jadi makanya si Rasul ini bisa kan ya, apa namanya, ditindas tidak hancur, namun tidak hancur terjepit, habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya, ditinggal, dihempaskan tapi tidak binasa. Ini apa namanya, coba kalau misalkan aku ya jadi Rasul Paulus gitu kan, pasti itu aku bakal menyerah gitu. Bahkan ketika dia dipukuli ya, sampai hampir mati itu kelihatannya dia masih terus menginjil gitu, masih terus memberitakan tentang Kristus. Ini sungguh bukanlah kekuatan manusia biasa, bukan alamiah, tetapi adalah kekuatan Kristus. Jadi perlu juga kita setiap hari bukannya kita mengandalkan alamiah diri kita sendiri gitu, tapi adalah supaya kekuatan Kristus yang ternyata. Bagaimana supaya kekuatan Kristus yang ternyata? Ya kita harus terbuka kepada Dia setiap hari. Kita menerima hayat Kristus gitu. Kita menerima rohnya yang memerdekakan kita kan, seperti yang kemarin kita baca. Jadi bukan kita ya, bukan diri kita, bukan alamiah kita, tetapi kekuatan Kristus. Justru karena seharusnya kita tuh melihat bahwa kita tuh tidak mampu. Jika kita melihat kita tidak mampu, kita akan paham bahwa hanya Kristus yang mampu. Thank you. Haleluya. Si Tuhan, hanya Kristus yang mampu. Oke, begitu terima kasih pada saudari, teman-teman yang sudah share. Kita mengucap syukur 30 menit ini kita bisa mendapatkan kebenaran, ya meskipun hanya 12 ayat, tapi biarlah terus kita sehari demi sehari, kita gali, kita terus memiliki satu dambaan, yaitu seperti yang dikatakan dalam perikop ini ya, menempuh kehidupan tersalib untuk menyatakan hayat kebangkitan oleh kekuatan dari harta dalam bencana tanah liat. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa salib itu adalah bagaimana Tuhan mengaturkan situasi di sekeliling kita, contohnya pandemi ini. Apakah kita malah menjadi mati, atau malah kita menyatakan Kristus jadi dalam badan kita ini yang adalah tanah liat. Semoga nanti esok hari ya, kita masuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, kita boleh memancarkan Kristus. Ya, puji Tuhan. Kalau begitu kita sampai di sini. Kita bersyukur atas hari ini. Puji Tuhan.